Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat lelaki tua yang merenung itu, Tan Yun tersenyum, "Aku hanya kelas 4 semi suci, dan kamu sudah menjadi semi suci kelas 8. Apakah kamu masih takut aku melarikan diri? Selain itu, di tanah lembah Beihai yang lebat, kamu roh-roh galak sekuat awan. Aku selemah semut di depan mereka. Apakah kamu takut aku akan membuat gelombang di dalamnya? Oh, omong-omong, jika saya ingat dengan benar, tanah padat lembah Beihai mencakup area seluas 990 juta sen. Ini terutama terdiri dari hutan dan danau. Pemandangannya sangat indah, apalagi di tengah tempat yang padat, ada patung Hong Meng Supreme, yang tingginya 1 juta kaki. Mencium pidato itu, lelaki tua jahat itu melebarkan mata kecilnya dan terkejut. "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kita bisa begitu jelas tentang tanah padat lembah Beihai kita?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Karena saya datang ke sini sejak lama." "Yah, jangan kaget. Maukah Anda membuka pintu rahasia atau saya? Bukankah kamu bilang kamu bisa membukanya?" Kata orang tua jahat, "Jika Anda memiliki kemampuan, buka sendiri." Sambil tersenyum, Tan Yun menjulurkan jarinya dan dengan lembut menari di udara. Helai kekuatan ilahi ditarik ke dalam totem dengan kecepatan tinggi di udara. Kata Hong Meng tertinggi muncul dengan mengesankan di tengah totem. Ini, lelaki tua jahat itu tampak terkejut dan berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa hanya Tuan Hong Meng Supreme yang dapat membuka pintu rahasia dengan cara ini." Pria tua yang galak itu menatap Tan Yun dengan tajam, menelan ludahnya, "Kamu. Siapa kamu dari Hong Meng Supreme?" "Aku bukan salah satu dari orang-orangnya." Tan Yun berkata, "Saya adalah Hong Meng Supreme setelah reinkarnasi, dan saya kembali." Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan totem itu naik ke langit, dan itu dicetak di dinding batu polos di atas kepalanya. Berdengung. Ruang berfluktuasi untuk sementara waktu, dan sebuah gerbang batu muncul di dinding batu polos. Garis berkelok-kelok di gerbang batu sepertinya diberi kehidupan, dan tirai cahaya redup dipancarkan sambil merayap perlahan. "Apakah kamu benar-benar Tuan Hong Meng?" Pria tua yang galak itu menatap Tan Yun dengan gemetar, matanya dipenuhi air mata harapan. "Tentu saja." Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor ke pintu rahasia. Ratusan roh jahat mengikuti. Saat berikutnya, adegan Tan Yun berubah. Apa yang dia lihat adalah danau yang indah dan hutan yang dipenuhi dengan surga dan bumi. Penampilan di sini tidak banyak berubah dari apa yang diingat Tan Yun. Siapa yang berani masuk ke wilayah keluarga roh jahat dan keluarga elf? Dengan suara seorang lelaki tua, jutaan sinar cahaya meledak ke langit di hutan lebat di seberang danau. Segera, itu berubah menjadi lebih dari 1,2 juta roh jahat yang berdiri di depan Tan Yun di langit, tempat yang gelap. Wosh, wosh. Segera setelah itu, para elf, yang sedang bermain di danau, terbang dari danau dengan percikan air, dan terbang menuju Tan Yun. Belum lama ini, ada 600.000 elf yang melayang di atas kepala Tan Yun. Menatap mata kecil Tan Yun, mereka mengungkapkan rasa membunuh yang kuat. Saat ini, masih ada roh jahat dan elf yang datang ke arah Tan Yun di langit. Pada saat ini, seorang wanita dengan rok hijau pemimpin elf menatap Tan Yun, katakan pada patriark, "Siapa kamu?" Wanita ini adalah pemimpin keluarga elf saat ini, Sue Fei. Pria berusia 90 tahun pemimpin keluarga roh jahat adalah pemimpin klan saat ini, Xiao Yu. Xiao Yu berkata dengan dingin, "Manusia sialan, jawab cepat." Pada saat ini, ratusan roh jahat keluar dari udara tipis di belakang Tan Yun. Orang tua jahat itu melangkah maju dan dengan hormat berkata kepada Xiao Yu, "Patriark, manusia ini mengklaim sebagai reinkarnasi dari Tuan Hong Meng Supreme.
Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yu dengan tegas berteriak, "Bajingan! Ini adalah cara umat manusia yang tercela, kamu juga percaya? Bagaimana kamu bisa membuka pintu tanah rahasia dengan begitu gegabah?" Patriark menenangkan amarahnya. Pria tua itu berkata dengan ngeri, "Itu bukan pintu rahasia yang dibuka oleh bawahannya." Tanpa menunggu yang lain, Fierce Yu memarahi, "Kamu tidak membukanya. Apakah manusia ini yang membukanya? Kamu?" "Oke." Tan Yun melambaikan tangannya ke arah Xiao Yu, dan tersenyum sedikit, "Xiao Yu, jangan mencaci maki dia lagi, aku sendiri yang membukanya." Fierce Yu tiba-tiba terpana. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu. Bagaimana kamu tahu nama Patriark?" "Aku tidak hanya tahu namamu," kata Tan Yun setelah berpidato, memandang Patriark Elf, dan berkata, "Dan aku juga tahu bahwa dia dipanggil Sue Fei, dan dia adalah satu-satunya putri Dewa Elf. Dan kamu Yu Yu adalah putra ketiga Dewa-Dewa Roh. Ketika kamu bertarung dengan iblis di luar wilayah, kakak tertua dan saudara kedua kamu mati di tangan iblis, dan kamu hanya Dewa kelas 3. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yu gemetar dan berkata, "Apakah Anda benar-benar Tuan Hongmeng Supreme?" Sue Fei juga menatap Tan Yun dengan penuh semangat. "Ini seperti palsu." Tan Yun berkata, "Gambar memori tidak akan pernah menipu orang, kan? Cari sendiri." Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun memunculkan bayangan memori dari udara kosong. Saat melihat adegan pada gambar memori, dua patriark Xiao Yu dan Sue Fei menangis seperti anak-anak. Karena dalam gambar, ayah mereka, Dewa Roh Jahat dan Dewa Elf yang membawa mereka untuk bertemu dengan Tuan Hongmeng Supreme untuk pertama kalinya. Melihat gambar ingatan ayahnya, Xiao Yu dan Sue Fei menatap Tan Yun dengan terisak. "Jika kamu masih memiliki pertanyaan, apakah kamu selalu mengenali pedang suci ini?" Tan Yun berkata, "Canggu, Jin, Muxin, Qin Ying dan Hu, keluarlah." Itu tuannya. Pada awal suara hormat, pedang pembunuh Hongmeng dan 11 pedang ilahi Hongmeng dengan atribut berbeda terbang keluar dari hati Tan Yun dan ditangguhkan di depan Tan Yun. Melihat Tuan Hongmeng Supreme, Xiao Yu dan Sue Fei terbang ke tanah, mengepalkan tangan kanan mereka di dada mereka, berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan keras, "Xiao Yu, kepala klan roh yang ganas, ketuk tuanku. Sue Fei, pemimpin keluarga Efla, ketuk tuanku." Tiba-tiba, 1,2 juta roh jahat dan lebih dari 600.000 elf jatuh ke tanah satu demi satu, melakukan tindakan yang sama seperti sang patriark. Mereka berlutut dengan satu lutut dan berteriak serempak. Suara itu mengguncang langit, "Ketuk tuanku. Selamat datang tuan kembali." Mata Xiao Yu dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. "Selamat datang tuan kembali." Roh dan elf yang ganas, suara-suara yang bersemangat, merobek malam. "Tidak ada hadiah," kata Tan Yun sambil tersenyum. "Terima kasih tuan." Xiao Yu dan Sue Fei memimpin orang-orang di belakang mereka. Sue Fei mengatupkan giginya dan berkata, "Tuan, setelah Anda dikutuk menjadi reinkarnasi abadi, ibu saya dibunuh secara brutal oleh Si Yuan Supreme." Tan Yun mengungkapkan niat membunuh di matanya, "Jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendam ibumu." Setelah itu, Tan Yun, setelah bertanya, menemukan bahwa Xiao Yu dan Sue Fei sekarang adalah Kaisar Suci kelas 9. Tan Yun tampak tenang dan berkata, "Sekarang Zhong Ding, penguasa kota surgawi Hongmeng, sedang dalam perjalanan ke Beihai Grand Canyon. Pria ini adalah Raja Dewa kelas 3 dengan kekuatan yang kuat. Kami bukan lawannya. Sekarang kamu bersihkan dengan cepat. Aku akan membawamu keluar dari sini dalam 1 jam." Itu tuannya. Setelah Xiao Yu dan Sue Fei menerima pesanan, mereka meminta suku itu untuk mengemasi tas mereka. Hanya 1 jam kemudian, 1,2 juta roh jahat dan lebih dari 600.000 elf semuanya kembali. "Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Sue Fei bertanya dengan hormat. Tan Yun bermeditasi sedikit, "Pergi ke jurang para dewa yang ganas, di mana ada raksasa banjir dan raksasa liar." Mendengar dewa raksasa liar dan dewa raksasa banjir, para elf dan roh jahat bersemangat. Di dalam hati mereka, 12 protos di bawah mantan tuan adalah sebuah keluarga. "Tuan,
Mudah untuk mengungkap keberadaan kami ketika begitu banyak dari kami mengikuti Anda. Kata Xiaoyu dengan khawatir. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Berdengung. Dalam guncangan kehampaan, Tan Yun menawarkan menara Dewa Ling Qiao, terbang ke tanah dan menjadi raksasa setinggi 100.000 kaki. Dia mengatakan kepadanya, kamu kecil, dan menara Dewa Ling Qiao sudah cukup untuk menampungmu. Mulai dari sini, diperkirakan kamu akan mencapai jurang para dewa yang ganas dalam 5 tahun. Kamu hanya bisa dirugikan di dalam. Setelah kata-kata Tan Yun, para elf dan roh jahat terbang ke menara Dewa Ling Qiao satu demi satu. Kemudian Tan Yun membawa menara Dewa Ling Qiao ke telinganya dan berharap untuk berkata, Yusu, tunggu. Ketika aku kembali ke tempat rahasia, aku akan membentuk kembali dagingmu. Dengan pikiran yang dalam, Tan Yun membuka pintu rahasia dan meninggalkan lembah Beihai. Wow! Belum lama ini, Tan Yun bergegas keluar dari danau, mengorbankan Senzu dan berlari kencang di atas laut utara yang diselimuti salju. Dalam perjalanan, Tan Yun mengirim suara untuk bertanya kepada Xiaoyu dan Sue Fei di menara Dewa Ling Qiao tentang keberadaan 12 naga emas cakar, 12 naga ajaib cakar, keluarga langit, keluarga Panlong, keluarga singa bermata 3, keluarga raksasa Pangu, keluarga monyet bermata 1 dan keluarga Buddha sihir pertempuran. Namun, untuk kekecewaan Tan Yun, Xiaoyu dan Sue Fei tidak tahu. Sepertinya aku harus menunggu sampai masa depan. Setelah ranahku meningkat pesat, aku akan pergi ke ribuan tempat rahasia untuk menemukan 8 protos yang tersisa satu persatu. Tan Yun berpikir, setelah menemukan semua 12 protos, saya akan mengambil inisiatif untuk menyerang Ling Xia Tianzun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengendarai Senzu dan dengan cepat menghilang ke langit bersalju yang luas. 2 bulan kemudian, Zhongding, penguasa kota suci Hongmeng, mengemudikan Senzu dan tiba di Grand Canyon Beihai dengan 10.000 kaisar suci dan 100.000 raja suci. Ketika Zhongding memimpin orang-orang kuat untuk menemukan pintu masuk rahasia lembah Beihai, butuh 3 bulan. Akhirnya, dia menghancurkan pintu masuk rahasia dan memasuki tempat rahasia. Namun, Zhongding sangat marah sehingga tidak ada seorang pun di tempat rahasia. Brengsek, mereka semua lari. Zhongding sangat marah. Mereka semua meninggalkan tempat rahasia bersama penguasa kota, dan kemudian mencari jejak kaki kedua keluarga itu. Dalam 3 tahun berikutnya, dipimpin oleh Zhongding, dia mencari di seluruh laut utara. Setelah penyelidikan, tidak ada yang menemukan jejak kaki roh jahat dan elf. Seolah-olah kedua ras telah menguap. Dalam keputusasaan, Zhongding harus terbang menuju kota Dewa Hongmeng dan kembali ke Ling Xia Tianzun. Waktu terbang seperti anak panah, dan 1 tahun lagi 10 bulan berlalu. Tan Yun tiba di jurang para dewa yang ganas dan dengan lancar memasuki tempat rahasia di mana dewa raksasa liar dan dewa raksasa banjir tinggal. Tan Yun memanggil protos raksasa liar dan protos raksasa Honghunak, dan melepaskan roh-roh jahat dan elf. Biarkan keempat protos beristirahat di tempat rahasia dan bersiap untuk perang di masa depan. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memandang Sue Fei dan berkata, selanjutnya, aku punya sesuatu yang penting untuk membantuku. Ikutlah denganku. Itu tuannya. Sue Fei menerima perintah dan mengikuti Tan Yun ke langit timur. Segera, Tan Yun dan Sue Fei datang ke depan monumen Dewa Zhenyuan yang jernih. Melihat tablet batu Dewa Zhenyuan, seorang wanita menakjubkan mengenakan gaun pendaratan kuning pucat dan kecantikan eksotis. Sue Fei, tergantung di belakang Tan Yun, menatap lebar dan berseru, Tuan, dia adalah Dewa Liar Dongfang Yusu. Betul sekali, Tan Yun berkata, dia memang Yusu. Tapi di dalam monumen hanya ada jejak jiwanya yang tersisa. Alasan saya meminta Anda untuk datang adalah karena saya akan membutuhkan keterampilan penyembuhan Anda yang hebat dalam proses mengeluarkan sisa jiwanya dari monumen Dewa Zhenyuan nanti. Tan Yun melihat kembali ke Sue Fei, dan dengan sungguh-sungguh berkata, dengarkan perintahku nanti, dan tidak boleh ada kesalahan, jika tidak Yusu akan terbang menjadi abu dan musnah. Sue Fei menekankan poin kuncinya dan berkata, jangan khawatir, Tuan. Bawahan Anda berjanji untuk menyelesaikan tugas.
Ya, setelah Tan Yun mengangguk, dia mengambil beberapa langkah di udara, dengan penuh kasih membelai monumen Dewa Zhenyuan dan berbisik, Yusu, aku akan mengambil sisa jiwamu dan membantumu membentuk kembali tubuhmu. Ratusan tahun yang lalu, ketika Tan Yun sedang berbicara dengan Dongfang Yusu tidak bisa membuka matanya atau menjawab, tetapi meneteskan air mata dan mengatakan bahwa dia telah mendengar kata-kata Tan Yun. Namun, ratusan tahun kemudian, Tan Yun menemukan bahwa Dongfang Yusu lemah dan tidak dapat mendengar dan merespons. Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Cincin dewa berkedip di antara jari-jarinya, dan batu suci seputih salju membentuk kembali jiwa keluar dari udara tipis. Berdengung. Dalam riak kehampaan seperti air, Tan Yun melepaskan kekuatan ilahi dan dituangkan ke dalam monumen Dewa Zhenyuan. Pada saat Dongfang Yusu diselimuti, dia bertanya, Sue Fei, apakah kamu siap? Tuan, bawahan saya sudah siap. Sue Fei menegaskan. Oke, dengarkan perintahku, kata Tan Yun. Dia memanipulasi kekuatan suci dan tiba-tiba mengeluarkan Dongfang Yusu di monumen Dewa Zhenyuan, keterampilan penyembuhan yang hebat, ayo. Berdengung. Sue Fei seukuran telapak tangan, dengan rambutnya yang menari, aliran kekuatan magis putih susu memenuhi tubuhnya, memancarkan nafas kehidupan yang kuat, menutupi sisa jiwa Dongfang Yusu. Segera, Tan Yun dengan hati-hati memanipulasi kekuatan sucinya, menahan jiwa Dongfang Yusu yang tersisa, dan perlahan-lahan menuangkannya ke dalam batu dewa yang membentuk kembali jiwa. Jangan berhenti berlatih teknik penyembuhan yang hebat sepanjang waktu. Setelah Tan Yun memberitahunya, pedang pembunuh Hongmeng meledak di alisnya. Wah, wah, wah. Tan Yun memegang pedang dewa pembunuh Hongmeng dan membentuk kembali batu suci di sekitar jiwa yang kental, berputar-putar terus-menerus, mengukir garis-garis pada batu. Ketika pola formasi selesai, setiap pola formasi, seolah-olah menjadi hidup, mengalir perlahan di permukaan batu dewa. Sambil mengalir, sambil melahap teknik penyembuhan hebat Sue Fei. Pada saat yang sama, setelah menerima pedang, Tan Yun membawa Sue Fei mundur 10.000 kaki dan menunjukkan kekuatan sihirnya, sumber kehidupan. Dalam sekejap, sumber kehidupan putih susu dengan diameter 10 kaki, membungkus batu dewa yang membentuk kembali jiwa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat jiwa yang kental di sumber kehidupan untuk membentuk kembali batu ilahi. Dengan suara lembut, Yusu, kamu akan terlahir kembali dalam waktu 100 tahun. Maaf, aku tidak bisa bersamamu untuk waktu yang singkat ini. Aku harus segera pergi ke kota Qingtian untuk melihat apakah Su Bing dan yang lainnya dalam bahaya. Kau menungguku. Aku akan kembali padamu dalam 100 tahun. Setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke Sue Fei dan menasihati, setelah sumber kehidupan ditelan oleh batu suci yang membentuk kembali jiwa, Anda akan melakukan teknik penyembuhan utama untuk Yusu setiap 3 tahun sampai dia hidup kembali. Ingat. Bawahan ingat, Sue Fei berkata dengan hormat. Oke, terima kasih banyak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani tuan saya. Sue Fei sangat hormat. Kemudian, Tan Yun mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, Tan Yun menyapa pemimpin klan Hong Huang, pemimpin klan Dewa Liar dan pemimpin klan Roh Jahat dan meninggalkan tempat rahasia.